Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Siti Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di negara Polandia. Di sini ada profil negara Polandia. Ibu kotanya yaitu Warsawa. Polandia adalah sebuah negara republik di Eropa Tengah. Negara ini dibagi menjadi 16 provinsi. Polandia memiliki populasi 38 juta jiwa dan merupakan negara anggota Uni Eropa dengan jumlah penduduk terpadat kelima. Lalu di sini ada sistem pendidikannya. Pendidikan di Polandia bersifat wajib. Setiap anak harus menerima pendidikan sejak mereka berusia 6 tahun hingga mereka berusia 8 tahun. Anak-anak berusia 6 tahun juga wajib menerima 1 tahun pendidikan taman kanak-kanak. Sebelum memulai sekolah dasar, pada usia 6 tahun, sekolah dasar berlangsung selama 8 tahun. Pada usia 6 tahun, sekolah dasar berlangsung selama 8 tahun dan siswa harus mengikuti ujian akhir di kelas 8. Setelah lulus dari sekolah dasar, orang-orang biasanya melanjutkan ke sekolah menengah yang berlangsung selama 4 atau 5 tahun. Mereka juga dapat memilih untuk mendidik diri merupakan mereka sendiri menuju profesi atau perda bunuh dan menerima pengalaman kerja dan kualifikasi melalui magang. Setelah lulus dan sekolah menengah dan lulus ujian akhir yang disebut matura, seseorang dapat mengejar pendidikan tinggi di universitas, perguruan tinggi, dan lain-lain. Komisi Pendidikan Nasional yang didirikan oleh Raja pada tahun 1773 di Persemakmuran Polandia merupakan kementerian pendidikan pertama di dunia dan tradisi ini terus berlanjut. Ada beberapa alternatif untuk pendidikan menengah atas di kemudian hari. Yang paling umum adalah 4 tahun. Keduanya diakhiri dengan ujian kedewasaan dan dapat diikuti oleh beberapa bentuk pendidikan atas. Di sini juga ada sekolah wajib. Wajib belajar yaitu yang pertama ada sekolah dasar. Anak-anak biasanya mulai menghadiri sekolah dasar pada usia 7 tahun. Sekolah dasar biasanya memakan waktu 8 tahun untuk menyelesaikannya. Sekolah dasar hanya memakan waktu 6 tahun untuk menyelesaikan. Setelah itu siswa akan menghadiri SMP. Namun ini berubah ketika Undang-Undang Pendidikan Sekolah Dasar 2016 diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan saat itu. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama. Kalau di Indonesia itu disebutnya SMP sama hingga tahun 2019. Sekolah menengah pertama mencakup pendidikan menengah yang mengakhiri pendidikan dasar umum dan berlangsung selama 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Polandia, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan 2 bahasa asing, matematika, fisika, dan astronomi, kimia, biologi, geografi, seni rupa, teknologi, pendidikan jasmani dan agama atau etika. Di akhir kurikulum, murid dievaluasi berdasarkan hasil belajar mereka dan ujian dalam humaniora, sains, atau bahasa asing. Di sini juga ada sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas dimulai pada akhir pendidikan, mempersiapkan siswa untuk masuk langsung ke pasar tenaga kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah atas memiliki banyak bentuk. Pendidikan umumnya dapat ditempuh di sekolah menengah umum setelah 4 tahun. Setelah siswa dapat lulus, memberikan akses ke pendidikan tinggi atau disebut dengan pendidikan kejuruan dan teknis terutama disediakan oleh sekolah teknik atau sekolah kejuruan dasar.
Selanjutnya ada pendidikan tinggi atau disebut dengan universitas. Polandia mengikuti skema dan sebagian besar program tingkat tingginya terdiri dari 2 siklus. Gelar sarjana 3 tahun diikuti oleh gelar master 2 tahun. Namun beberapa gelar itu diberikan setelah program siklus panjang yang unik. Adapun di sini ada diploma guru, sekolah dasar memerlukan 3 tahun studi di sekolah pelatihan guru. Pendidikan kejuruan ditangani oleh sekolah pasca sekolah menengah dengan program yang berlangsung selama 2,5 tahun. Standar dan kurikulumnya, setelah Polandia melepaskan diri dari kekuasaan komunis pada tahun 1969, negara tersebut memulai serangkaian perbincangan nasional tentang cara memodernisasi sistem pendidikan. 1 dekade kemudian, perbincangan ini berpuncak pada pengenalan kurikulum dan ujian nasional yang baru. Selanjutnya, kurikulum tersebut menetapkan tujuan pengajaran dan pembelajaran serta pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang harus dimiliki siswa di setiap tingkatannya. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan. Yang pertama yaitu kelebihannya, Polandia itu memiliki sejarah pendidikan yang kaya dan beragam. Polandia menawarkan gelar menawarkan gelar Eropa berkualitas tinggi yang diakui di seluruh dunia. Polandia memiliki biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan banyaknya negara di Eropa. Lalu Polandia itu memiliki banyak universitas yang bagus dan peluang karirnya yang hebat. Selanjutnya itu ada Polandia memiliki tradisi panjang dalam menjaga institusi pendidikan tetap tersedia bagi siswanya. Adapun kekurangannya yaitu pada aspek pendidikan, yang pertama itu bahasa Polandia adalah bahasa pengantar utama di sebagian besar universitas yang dapat menjadi tantangan bagi mahasiswanya yang tidak berbahasa Polandia. Selanjutnya ada sekolah swasta di Polandia dikaitkan dengan elitisme sehingga anak-anak bersekolah di sana mungkin dianggap oleh teman-temannya sebagian dari kelas sosial atas. Lalu ada pandemi dan perubahan dalam sistem pendidikan di Polandia telah menyebabkan penurunan signifikan dalam hasil pembelajaran siswa. Pada tahun 2022 sampai 2023, sekolah menengah atas berisiko mengalami kelebihan kapasitas yang selanjutnya memengaruhi kondisi pengajaran dan pembelajaran. Di sini juga ada presentasi anggaran untuk pendidikan. Pendidikan di Polandia sebagian besar didanai oleh sumber-sumber publik. Diperkirakan bahwa dana publik mewakili 87% perdanaan dalam pendidikan sekolah dan 80% dalam pendidikan tinggi dan pendidikan serta pengasuhan anak usia dini. Data pembandingan untuk pendidikan orang dewasa itu tidak tersedia. Lalu di sini ada perdanaan publik. Tidak hanya dialokasikan untuk lembaga pendidikan publik, hibah juga diberikan kepada lembaga penitipan anak non-publik, sekolah dan lembaga pendidikan tinggi jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang nasional. Porsi pendanaan publik menunjukkan area-area di mana sektor non-publik memainkan peran penting, tetapi juga mencerminkan berbagai tingkat biaya untuk layanan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan publik. Terus ada biaya penting juga, khususnya di lembaga publik yang menyediakan perawatan untuk anak-anak berusia hingga 3 tahun, sekolah pembibitan, dan lembaga pendidikan tinggi.
Dengan demikian, pada tahun 2022, pemerintahan menetapkan program yang mendukung perawatan untuk anak-anak berusia hingga 3 tahun, di mana perdanaan diberikan langsung kepada entitas dan mengelola lembaga pengasuhan anak. Dukungan juga diberikan kepada murid dan mahasiswa. Murid dalam sistem sekolah menerima hibah pemeliharaannya intensif sebagai bagian dari sistem dukungan keuangan. Mahasiswa yang terdaftar pada program siklus pertama, kedua, dan panjang di semua jenis lembaga pendidikan tinggi dapat mengajukan berbagai jenis dukungan keuangan anggaran negara, termasuk hibah pemeliharaannya. Lalu di sini juga ada perubahan kurikulum di pendidikan di Polandia. Sistem sistem pendidikan di Polandia mengalami transformasi pada tahun 2017 sampai 2023 yang mengubah struktur sekolah dan kurikulum. Struktur sekolah, sekolah dasar menjadi 8 tahun, sekolah menengah umum 4 tahun, sekolah menengah teknik 5 tahun, sekolah kejuruan sektorat tahap 1 3 tahun, sekolah kejuruan sektorat tahap 2 2 tahun, dan sekolah khusus 3 tahun. Nah, di kurikulum di Polandia berfokus pada mengenal pribadi anak-anak dan membangun proses belajar belajar yang maksimal. Nah, ada ujiannya, ujian kompetensi nasional wajib diikuti di akhir sekolah dasar. Ujian ini tidak memiliki nilai kelulusan minimum yang disyaratkan. Ada sistem pembayaran baru yang mengalokasikan dana sesuai dengan rumus per siswa. Otonomi sekolah dan guru, otonomi sekolah dan guru ditingkatkan. Pada tahun 2024, Polandia mengusulkan pemotongan kurikulum sehingga sebesar 20% untuk membuat pendidikan lebih tenang, efektif, dan mendalam. Di sini juga ada gaji guru atau kebijakan staf. Sekolah memiliki otonomi penuh terhadap staf non-pengajar. Terkait tenaga pengajar, sekolah mempunyai otonomi penuh dalam hal perekrutan, pemberhentian, dan penerapan tindakan disiplin. Sedangkan kebebasan dalam menentukan besarnya gaji terbatas. Besar minimum gaji pokok berdasarkan jenjang kenaikan pangkat profesi guru, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersendiri sejak 2024 Februari kemarin, bagi guru bergelar magister dan telah menyelesaikan pendidikan keguruannya, besaran gaji itu berkisar antara 4 juta bagi guru pemula hingga 5 juta bagi guru bersertifikat jenjang kenaikan pangkat profesi tertinggi. Nah, tingkat gaji bulanan total rata-rata untuk guru yang memegang jenjang profesional tertentu dalam badan pengelolaan sekolah tertentu, tingkatnya berkisar dari 120% dari jumlah referensi untuk guru pemula hingga 184% dari jumlah referensi untuk guru berizin. Jumlah referensinya ditetapkan setiap tahun pada Undang-Undang Anggaran pada tahun 2024. Nah, dalam praktiknya, pembayaran lembur dan jam pengganti sementara serta besarnya tunjangan yang ditambahkan pada gaji pokok sering digunakan sebagai instrumen dalam pengelolaan staf pengajar. Tunjangan yang tersedia meliputi ada tunjangan yang berkaitan dengan fungsi termasuk tutor kelas yang jumlahnya paling sedikit. Dan ini juga guru yang bekerja di desa atau kota dengan jumlah penduduk hingga 5.000 jiwa berhak mendapat tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Sekian dari saya pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.